Boris di sini. Ada apa, Boris? Ada yang akan kulaporkan padamu, Togenisia. Lulu dan kucing jelek itu sekarang berada di rumah Pak Tong. Rupanya mereka sudah menemukan tempatnya bunga 7 rupa. Apa benar begitu, Boris? Ya, benar. Oleh karena itu, cepatlah datang kemari. Kita harus bisa merebut kunci gudang yang sekarang berada di tangan Lulu. Wah, pintunya besar sekali, Kitty. Sekalipun besar dan kuat, kalau kita sudah punya kuncinya, tentu akan bisa membukanya. Iya. Ayo cepat, Lulu. Aku merasa ada orang yang mengawasi kita. Boris. Dia pasti sudah tidak berani mengikuti kita lagi. Belum tentu. Orang jahat pun tidak bosan-bosannya berusaha merebut apa yang bukan menjadi miliknya. Baiklah, mari kita buka pintu ini. Oh, suara apa itu? Awas, Lulu. Ada angin topan yang mau menyerang kita. Aku serasa mau terbang. Salah. Kita berhasil, Boris. Bagus. Kita belum terlambat. Angin putik sariku ampuh sekali, bukan? Dia telah menggulung dan melemparkan Lulu berikut kucingnya ke tempat yang jauh. Mungkin mereka jatuh di seberang lautan. Sekarang, mari kita masuk, Boris. Oh, gudang ini menyeramkan sekali. Tapi, benarkah bunga 7 rupa itu ada di sini? Pasti. Kalau tidak, mengapa Lulu berusaha masuk kemari? Mari kita masuk, Boris. Kita lihat-lihat di dalamnya. Mana bunga 7 rupa itu, Boris? Mana? Kok tidak ada ya? Hanya beberapa jenis bunga dan rumput-rumput liar yang ada di sini. Kau bohong, Boris. Tunggu. Jangan marah dulu, Togenisia. Coba, mari kita lihat di bagian yang lain. Nah, itu. Kita belum melihat ke ruangan yang di sana itu. Lihat Togenisia, lihat. Kita telah menemukan apa yang kita cari. Bunga 7 rupa dan kau akan segera dinobatkan menjadi Ratu Bintang Bunga. Diam, Pak Boris. Mengapa kau masih marah-marah juga? Tolong, kau benar-benar tolong. Ini bukan bunga 7 rupa. Ini bukan bunga yang kita cari. Bukan bunga 7 rupa. Tapi lihatlah, ada 7 macam warna semuanya. Sungguh indah. Apalagi ditempatkan dalam kaca seperti ini. Goblok. Bunga 7 rupa yang kita cari adalah bunga yang hanya sekuntum, tapi memiliki 7 rupa pada setiap kelopak bunganya. Bukan bunga-bunga seperti ini. Kalau begitu, kita telah keliru. Kita keliru karena kau goblok. Hentikan! Kurang ajar. Kalian telah menghancurkan tanaman bunga kenang-kenangan istriku. Oh, rusak semuanya. Hancur semuanya. Kalian akan menerima pembalasan dariku. Togenisia, lari! Ayo lari!
Kitty. Pegang tanganku erat-erat. Aku tidak pandai berenang, Lulu. Pegang tanganku erat-erat. Kolam ini cukup dalam. Nah, begitu. Tenang saja ya. Aku akan berenang ke pinggir. Kau tidak apa-apa, Kitty? Aku hanya kedinginan. Aku tidak biasa membasahi bulu-buluku seperti ini. Aduh, dinginnya. Sinar matahari akan segera membuat tubuh kita kembali hangat. Tapi sampai di manakah kita sekarang ini? Aduh, tidak tahu, Lulu. Aku hanya merasa diterbangkan angin topan buatan si mawar hitam. Lalu tahu-tahu jatuh di kolam itu. Ya, sudahlah. Lebih baik kita teruskan perjalanan. Kita harus segera tahu di mana kita berada sekarang ini. Dalam perjalanan berikutnya, Lulu dan Kitty memasuki sebuah kota yang aneh. Pintu dan daun jendela rumah banyak sekali yang tertutup. Anak-anak bermain tanpa gairah di halaman. Demikian pula ibu-ibu dan bapak-bapak, para remaja, baik laki-laki maupun perempuan, semua kelihatan tidak bergairah. Seperti ada sesuatu yang hilang dari tengah-tengah mereka. Aku melihat sesuatu yang ganjil di kota ini, Kitty. Tidakkah kau melihatnya juga? Kota ini sebenarnya cukup bagus. Kota yang indah. Iya. Kota yang nyaman untuk tempat tinggal. Tapi seperti ada yang kurang. Bunga. Betul, Kitty. Bunga. Aku tidak melihat sekuntum bunga pun di kota ini. Kalau saja bunga-bunga itu mekar di sepanjang halaman atau pinggir-pinggir jalan, kota ini akan menjadi kota paling indah yang pernah ku kenal. Lulu, lihat Lulu, ada seorang anak kecil berjalan mengendap di antara rumah-rumah orang. Iya. Dan di tangannya itu, membawa apa itu ya? Bunga. Dia membawa seberkas bunga di dalam pot. Ayo Kitty, kita temui dia. Akan kau apakan bunga itu, Dek? Aku disuruh ibu membuang bunga ini jauh-jauh. Jangan sampai kelihatan orang. Bunga yang amat bagus. Mengapa harus dibuang? Sayang sekali. Kalau kau mau, ambillah. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Tunggu dulu, Dek. Tunggu dulu. Lalu bunga ini bagaimana? Ambil saja kalau kau mau. Ambil saja. Aneh sekali. Anak itu seperti ketakutan. Wajah orang-orang di kota ini semuanya seperti ketakutan. Iya, mereka seperti kehilangan kebebasannya. Aku jadi penasaran, Kitty. Aku ingin tahu peristiwa apa yang telah menimpa kota ini. Lulu membawa pot bunga itu menyusuri jalanan kota yang terasa semakin aneh. Sementara Kitty berlari-lari kecil mengikutinya. Lalu orang-orang membuka jendela untuk melihat dari jauh. Sebagian ada yang hanya sekedar mengintip dari balik pintunya.
dan Lulu semakin tidak mengerti apa yang terjadi dengan kota ini. Pada saat itu, orang-orang bermunculan dari sebuah perempatan jalan. Hei, mau kemana kamu, ha? Apa kamu tidak tahu peraturan yang berlaku di kota ini? Peraturan apa, Pak Polisi? Apa yang kau bawa itu? Ini sebuah pot bunga. Memang kenapa? Oh, kau harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan sekarang juga. Tapi mengapa saya ditangkap? Apa salah saya, Pak Polisi? Kau telah berani menanam bunga. Di kota ini ada larangan keras menanam bunga. Aneh sekali. Apakah menanam bunga itu jahat sehingga harus dilarang? Dan apakah bunga itu jelek sehingga tidak pantas ditanam? Itu sudah peraturan di kota ini. Tahu, itu sudah merupakan kebijaksanaan dari Bapak Wali Kota. Apa sebenarnya yang diinginkan Bapak Wali Kota? Sudah, tidak usah banyak bicara. Ikut aku. Tunggu, Pak Polisi. Bunga ini sebenarnya bukan kepunyaan saya. Lalu kepunyaan siapa? Saya mendapatkannya dari seorang anak kecil. Nah, itu dia. Anak yang berbaju kuning itulah yang telah memberikan bunga ini kepada saya. Oh, kalau begitu anak itu yang harus ditangkap. Tidak, berhenti. Lepaskan aku. Ampun, Pak Polisi. Ampun. Lepaskan aku. Anak itu ditangkap polisi. Bukan salahmu, Lulu. Dia tentu sangat menderita di dalam penjara. Itu dia orangnya. Ternyata hanya seorang gadis dekil. Hei, apa benar kau yang mengatakan pada polisi itu bahwa Peter telah menanam bunga? Iya, benar. Kalau begitu, kau sengaja membuat adik kami menderita di dalam penjara. Aku tidak tahu akibatnya akan seperti itu. Bohong, Kak Isabella. Dia pasti sudah tahu. Dia hanya pura-pura tidak tahu. Aku pun menyesal telah membuat adik kalian menderita. Kami tidak percaya. Kau datang ke kota ini pasti dengan tujuan jahat. Ana, ayo, sikat saja. Tunggu, kalian mau apa? Ayo, Ana. Kita harus membalas sakit hati kita. Gara-gara dia, Peter telah masuk penjara. Tunggu Isabella. Tenang dulu, Ana. Marilah kita bicarakan baik-baik persoalan ini. Apa maksud Kak Pedro? Bicara apa lagi? Menurut pendapatku, dia bukan orang jahat seperti apa yang kita duga semula. Dan lihat, tentu gadis ini pecinta bunga. Pakaiannya penuh dengan hiasan bunga. Iya, betul. Aku pencinta bunga. Aku bahkan tak bisa hidup tanpa bunga. Karena itu aku heran, mengapa kota yang sejuk dan indah ini tidak mempunyai sekuntum bunga pun yang bisa dilihat. Kalau begitu, mari ikut kami. Akan kutunjukkan sesuatu padamu. Ya. Mereka bertiga ternyata adalah saudara-saudara tua Peter. Pedro paling tua, kemudian Isabella, Ana, dan Peter adalah si bungsu. Lulu dan Kitty terus mengikuti langkah-langkah Pedro. Mereka menuju ke sebuah rumah kuno yang terletak agak di pinggiran kota. Di belakang rumah itu terdapat gudang di bawah tanah. Lulu agak ragu-ragu ketika dia harus menuruni tangga gudang. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika melihat pemandangan di dalam gudang itu. Bunga. Ya, sebuah taman bunga yang sangat indah. Tidak disangka-sangka, di dalam gudang di bawah tanah terpampang pemandangan seindah itu. Oh,
sekali. Iya, kami pun sebenarnya keluarga pecinta bunga. Oh. Hampir seluruh rakyat kota ini mencintai bunga. Iya. Tetapi sejak keluar peraturan dari Bapak Wali Kota bahwa tidak seorang pun diizinkan menanam bunga, wah, kota ini berubah menjadi kota mati. Kota hantu, karena tidak sekuntum pun bunga diperbolehkan mekar di dalamnya. Mengerikan sekali. Apakah peraturan itu sudah lama diberlakukan? Ya, semenjak Bapak Wali Kota yang baru menduduki jabatannya. Cukup lama juga. Beliau orangnya sangat tegas. Polisi ikut bertindak tanpa pandang bulu. Kau melihat sendiri bukan? Anak sekecil Peter pun diseret ke penjara. Iya. Anak itu memang bandel. Kami sudah berulang kali melarang dia membawa bunga-bunga ini keluar. Tapi, ya, nggak tahulah. Mungkin sudah nasibnya harus masuk penjara. Menurut pendapatku, Peter tidak bersalah. Dimanapun juga, tak ada undang-undang yang bisa mempersalahkan seorang anak menyukai bunga. Bunga menjadi milik semua orang, siapapun, dan dimanapun dia tinggal. Tapi tidak di kota ini, kecuali orang itu tidak takut masuk penjara. Aku tak habis pikir, mengapa Bapak Wali Kota sampai hati melarang rakyatnya menanam bunga. Ya, begitulah. Bapak Wali Kota ingin meningkatkan produksi pangan. Rakyat diwajibkan menanam jenis tanaman pangan tertentu dan sebaliknya dilarang menanam bunga yang menurut dia tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan umat manusia. Itu pendapat yang keliru. Kesejahteraan bukan hanya terdapat di dalam perut, tapi juga di dalam hati sanubari kita. Bisakah kita merasa sejahtera dan bahagia walaupun perut kenyang, tapi kebebasan kita terbelenggu? Sudahlah, kita tidak usah membicarakan soal itu lagi. Tidak ada gunanya. Ya, karena bagaimanapun juga kekuasaan berada di tangan Bapak Wali Kota. Kita jangan putus asa. Aku akan mencari akal agar Bapak Wali Kota sadar akan kekeliruannya. Nah, untuk itu aku punya sebuah rencana. Malam itu ada pesta ulang tahun Bapak Wali Kota. Sementara itu di tempat tersembunyi, Lulu dengan dibantu Pedro, Isabella, Ana, dan tak ketinggalan Kitty siap-siap melancarkan rencananya. Pedro masih kurang yakin apakah rencana mereka bisa berjalan mulus karena untuk masuk dan ikut menghadiri pesta Bapak Wali Kota bukanlah pekerjaan yang mudah. Salah-salah bisa dicurigai dan kemudian ditangkap. Lulu kemudian tersenyum. Lalu dia menghilang di balik bunga-bunga. Dia membuka kunci kelopak bunganya dan... Lulu? Kaukah itu Lulu? Bagaimana? Apakah masih kurang pantas untuk menghadiri pesta ulang tahun Bapak Wali Kota? Pakaianmu indah sekali, Lulu. Jauh lebih indah dari pakaian Ibu Wali Kota. Nah, sekarang aku baru yakin bahwa rencana kita akan berhasil. Kalau begitu, marilah kita berangkat. Mari. Suasana pesta terus berlangsung semakin meriah. Ada beberapa tamu kelihatan mulai mabuk, sedangkan yang lain nampak duduk bercanda dengan teman-temannya sambil makan dan minum. Bapak Wali Kota sendiri memilih dansa bersama sang nyonya. Sementara itu, Lulu yang telah berhasil menyelinap ke arah pintu yang menuju teras di ruang atas, mulai memberi aba-aba kepada teman-temannya yang berada di bawah. Kemudian nampak pot-pot bunga itu mulai naik ke atas. Ya, aneka macam pot dan aneka macam bunga. Dan sebentar saja teras itu sudah penuh dengan pot bunga aneka macam bentuknya. Terus saja Pak Pedro, mengapa berhenti? Istirahat dulu.
Lulu tentu lelah. Dia hanya sendirian di atas. Tuh, lihat Kak. Dia memberi apa-apa lagi. Kita teruskan saja. Tinggal beberapa buah lagi. Awas, hati-hati ya. Aku tidak bisa membayangkan betapa terkejutnya Bapak Wali Kota besok pagi. Ada apa itu orang-orang berteriak-teriak di jalanan? Mengganggu orang tidur saja. Pelayan! Pelayan! Celaka Tuan, celaka. Ada apa itu di luar? Apa yang terjadi? Orang-orang berkumpul di tepi jalan, di depan rumah Tuan. Mereka berteriak-teriak tiada hentinya sejak tadi pagi, Tuan. Apa yang mereka teriakkan? Mereka berteriak, Bapak Wali Kota telah tidak konsekuen. Bapak Wali Kota melanggar peraturan yang dibuat sendiri. Bapak Wali Kota harus ditangkap. Iya, harus ditangkap. Karena Bapak Wali Kota telah berani menanam bunga. Begitu, Tuan. Menanam bunga? Siapa yang telah menanam bunga? Ya ampun. Siapa yang telah meletakkan pot-pot bunga di sini? Siapa pelayan? Saya tidak tahu, Tuan. Pelayan goblok. Seharusnya kau tahu. Maaf, Tuan. Semalam saya terlalu sibuk melayani tamu-tamu, Tuan. Sudah. Jangan bicara lagi. Tentu ada orang yang sengaja melakukannya. Licik. Aku harus bisa menangkap orang itu. Ya, masuk. Tidak dikunci. Kebetulan kau datang, Pak Polisi. Kau tahu, aku sedang tidur nyenyak, tapi orang-orang itu berteriak-teriak hingga aku terbangun. Apakah kau tidak mengusir mereka? Maaf, Pak Wali Kota. Saya datang untuk menjalankan tugas. Iya, itu tugasmu. Usir mereka. Saya datang justru berurusan dengan Bapak Wali Kota. Bukankah saya ditugaskan untuk menangkap siapa saja tanpa pandang bulu? Siapa saja yang berani menanam bunga di kota ini? Iya, betul. Lalu kenapa? Sekarang Bapak Wali Kota terpaksa saya tangkap. Karena terbukti telah menanam bunga dalam pot-pot di teras ruangan atas. Kau gila. Itu bukan tanamanku. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, pot-pot bunga itu berada di rumah Bapak Wali Kota. Tidak bisa. Kau tidak bisa menangkap aku. Aku wali kota di sini. Aku yang berkuasa. Tapi saya kepala polisi di sini. Dan saya sedang menjalankan tugas. Kau tidak bisa menangkap aku. Kau tidak bisa menangkap wali kotamu sendiri. Saya akan terpaksa menggunakan kekerasan. Kalau Bapak Wali Kota mau melawan. Kau gila. Kau benar-benar polisi gila. Saya hanya sekedar menjalankan tugas. Mari ikut ke kantor polisi. Sekarang juga Bapak Wali Kota. Pedro, Kak Isabella, Kak Ana. Adikku, kau bebas, Dik Peter. Ibu sudah sangat merindukanmu di rumah. Kau tidak apa-apa, Dek? Aku hanya sedih karena tidak bisa sekolah. Besok kau sudah akan bisa sekolah lagi, Dek. Dan mulai hari ini, kebijaksanaan Bapak Wali Kota mengenai larangan menanam bunga telah dicabut. Kalau begitu, kita bebas menanam bunga seperti dulu lagi. Iya, Dik. Kita tidak perlu takut lagi menanam bunga apa saja kesayangan kita. Sebentar lagi, kota kita ini akan kembali semarak seperti dulu. Sebuah kota yang bukan hanya mampu meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memberi kesempatan pada bunga-bunga agar bermekaran sepanjang musim.
Halo? Halo? Boris di sini. Boris di sini. Ada apa, Boris? Genesia, berita bagus. Aku sudah menemukan jejak mereka. Hai, di mana mereka sekarang? Mereka baru saja meninggalkan kota tanpa bunga. Bagus. Ikuti terus. Jangan sampai kehilangan jejak. Beres, Genesia. Ada apa, Kitty? Boris, ada di sekitar kita lagi. Coba kau lempar semak belukar yang di sana itu. Baik, Kitty. Ya. Aduh, biung. Aduh, kepalaku benjol lagi, ampun. Benar kan? Kalau begitu, mereka belum mendapatkan bunga 7 rupa itu. Iya, tentu saja. Bunga 7 rupa tidak akan pernah jatuh ke tangan siapa-siapa. Hanya kau yang berhak mendapatkannya, Lulu. Tapi, tujuan perjalanan masih jauh. Kita masih harus banyak berusaha dan berkorban. Cita-cita tanpa perjuangan dan pengorbanan tak mungkin berhasil. Ayo, Kitty. Ayo kita berangkat lagi. Lari.